Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, kita akan kembali mendalami kasus banjir yang terjadi di Luwu Utara. Sebelumnya kita telah mengulas bahwa setiap kejadian pasti disertai oleh sebuah tindakan-tindakan yang selain tidak tepat, tidak relevan, juga cenderung destruktif. Dan ternyata ini terkonfirmasi melalui data yang disampaikan oleh BNPB yang dilansir oleh CNN Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menemukan salah satu faktor penyebab banjir di Kabupaten Luwu Utara adalah akibat alih fungsi lahan. Ini berarti dugaan ataupun ya katakanlah asumsi umum masyarakat bahwa telah terjadi pengalihan fungsi lahan betul-betul terkonfirmasi. Dan di sini kita sudah harusnya melihat bahwa ke depan sistem regulasi harus diperketat dalam kaitannya segala bentuk eksplorasi yang menyangkut keseimbangan alam. Jika tidak, maka kita akan terus bertemu dengan bencana yang sama setiap kali musim hujan tiba. Sekalipun dalam konteks Luwu Utara ini dikabarkan bahwa telah terjadi atau dikatakan ada perbaikan, namun tidak memadai dengan situasi yang jauh lebih besar ataupun lebih luas kerusakan yang ditimbulkan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa alam tidak bisa kita perlakukan secara semena-mena. Semakin buruk cara kita memperlakukan alam, maka semakin besar peluang kita ditimpa oleh bencana. Ini baru berbicara alam. Bagaimana kalau berbicara tentang manusia, dan lebih kompleks adalah segala sistem kehidupan yang ada. Misalnya ketidakjujuran. Ketika ketidakjujuran ini dibiarkan menjadi panglima di dalam sistem kehidupan kita berbangsa dan bernegara, maka kerusakan itu adalah hal yang niscaya. Dan siapa yang dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut tidak lain adalah hanya orang-orang yang berpikir sempit, berorientasi pada diri sendiri, dan mereka ini tidak lebih dari seekor kambing yang hidup hanya untuk urusan perut dan di bawah perut. Sahabat kalian yang berbahagia, kalau kita melihat sejarah banjir pada kali pertama terjadi, maka kita bisa hubungkan bahwa banjir tidaklah terjadi serta-merta karena kehendak Tuhan atau alam marah kepada manusia sehingga disebut tidak bersahabat. Tidaklah demikian. Kalau kita lihat sejarah Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu dihantam banjir besar tidak lain karena bentuk keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan perilaku mereka yang sangat biadab kepada Nabi Nuh itu sendiri. Akibatnya Allah menurunkan siksaan dan menjadikan alam ini bekerja untuk memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau kita ingin banjir ke depan tidak terjadi, maka perbaikilah cara berpikir kita di dalam memandang alam. Kemudian pada saat yang sama, untuk tidak menjadi manusia yang seperti itu, kita harus mengenal Allah sebagai pencipta alam, dan kita pun memiliki komitmen untuk beradab kepada Allah, kepada Rasul, termasuk kepada alam itu sendiri. Sehingga kita tidak menjadi manusia yang destruktif. Dan Allah di dalam Al-Quran telah menyampaikan bahwa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diadakan perbaikan-perbaikan. Dengan kata lain, berhentilah berpikir untuk kepentingan sesaat dengan mengambil banyak kelebihan-kelebihan yang berupa harta ataupun kebaikan yang sementara, tetapi berorientasilah kepada kemaslahatan bersama secara jangka panjang. Jika tidak, maka kita akan terus bertemu dengan beragam musibah, dan tentu saja itu tidak lain karena perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, sistem sosial, sistem kontrol dari masyarakat hingga pemerintah harus betul-betul dihidupkan dengan nalar yang progresif, pada saat yang sama selaras dengan nilai-nilai Pancasila, di mana kita harus menjadi manusia yang berkeadilan dan berkeadaban. Adil di sini tidak sekedar dalam konteks hukum, tetapi juga konteks memperlakukan alam itu sendiri. Jika kita tidak adil, maka rasakanlah hukuman dari berbagai macam arah kehidupan kita. Semoga bangsa Indonesia semakin cerdas, semakin baik ke depan di dalam melihat
memperlakukan alam sehingga banyak hal kebaikan yang bisa kita wujudkan dan terhindar dari beragam macam bencana. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.